everybody, how are you? Jadi untuk yang pekerjaan chef dulu, chef seperti Pak D ini ya. Ini average ya, jangan ngomongin Pak D. Wah, kalau Pak D wah. Ini kok dibanding-banding ke. Saya sangat bersyukur dengan berapa uang yang saya dapatkan sekarang itu sudah melebihi dari ekspektasi saya gitu. Alright, everybody come together. What's your name, buddy? Chase. Chase! Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya, Alam Burhanan. Dan saya Supriyono. Alam memang hidup harus terus-menerus Harus diperjuangkan. diperjuangkan. Prosesnya juga perlu, hasilnya juga perlu. Dari sama-sama lah antara proses dengan hasilnya. Betul. Gitu kan. Temanya ini adalah bagaimana selain kita berjuang, juga harus ada keterampilan-keterampilan yang harus kita perjuangkan untuk kita dapat. Betul. Dan itu sulit loh Nggak untuk gampang. pekerjaan ini. Betul. Karena harus tidak hanya dituntut kemampuan untuk mengelola sesuatu, tapi juga kemampuan sosial. Berinteraksi dengan orang lain, menghibur orang lain. Dan satu lagi nih, biar nggak ditempeleng Nah, orang. Harus tahu psikologinya Ada loh. batas-batasnya enggak? Dan ini adalah apa kerjaannya? Chef Chef Hibachi. Hibachi. Kita kenalkan dulu tamu kita. Salam sehat dari Pak D dan Cuk. Nama asli? Nama asli? Nama asli Ricky Babi. Ya, nama aslinya nama Jawa ya, nama pemberian orang tua dan masih saya keep sampai sekarang gitu. Kan kadang-kadang konsep danco itu dianggap kan kasar. Tapi juga harus dipahami itu terminologi danco itu juga bisa berarti keakraban. Jadi nama Chef Danco itu muncul baru sekitar 1 tahunan ketika saya memikirkan membuat YouTube. Dan saya pengen mengenalkan ke mereka kerjaan Hibachi itu seperti ini. Jadi semua yang tentang Amerika, terus yang spesifik lagi tentang dunia perchefan, itu saya tampilkan di YouTube saya. Everybody, how are you? Mama! Jadi customer di grill itu, makanan itu 50%. Selebihnya dia ingin pengen mencari cari hiburan, like entertain gitu loh. Special if we have like whole family and then they have like birthday party or something like that. Masakan itu kadang agak gosong, kadang agak kasinan, they don't care. Udah terlupakan dengan wow, udah lupa Pak mereka. Ini bener loh, ini jadi pengalaman Pak D ya. Bener Pak, jadi dan kalau kita bisa menguasai mereka terus entertain kelucuan kita bisa diterima itu even masakan kayak apa, enggak peduli, kita pergi masih dilempar 20, 100 ada Tipsnya itu ya. tip loh itu yang masuk kantong loh. Padahal kita masih dapat tip dari penjualan. Tapi kadang-kadang pas kita dapat grup gede nyanyi apa is 50. Oke. Nyanyi. Nyanyi. Hidup jangan terlalu kadang-kadang jangan dibanding-bandingkan terus. Ojo dibanding-bandingke. Sawang sinawang. Itu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing ke yo mesti kalah. Well, he's extremely funny. He's very nice to watch, but he brings every single person that was at the table. He gets one-on-one with everybody. Then he knows everybody's name. He's a chef, he's a comedian, he's a singer, and he's a musician. All in one, all at the same time. I like the song playing. I like when he played the songs. Oh. Yeah. That was my favorite part. Ini hanya ada kamu. Ini loh. Hanya ada kamu. Ini loh tadi loh. Dengan menghibur ya. Mengambil hati. Perut ada masalah sedikit asin-asin itu. Enggak masalah. Oke. Nah, ini jadi yang penting apa nih? Ngomong dulu, menghibur dulu atau masak dulu kalau Ya, di jadi Hibachi? kalau yang Pak D pelajari selama ini bahwa ketika kita masuk ke grill atau masuk ke tempat itu misalnya ada 12 orang gitu ya. Kita harus menguasai mereka dulu. Pertama Pak kita lihat ini misalnya anak-anak muda. Kita harus pakai pembukaan apa? Oh misalnya kadang-kadang hari Minggu kita dapat 12 orang tapi orang gereja semua misalnya. Kita harus pembukaan pakai apa? Jadi first 3 minutes this is really important. Ya,
Kalau first 3 minute sampai udah tidak bisa handle mereka, terus mereka udah cuek, udah ini, udah susah. Kalau di Amerika orang Indonesia itu orangnya pendiam. Tidak mau terbuka, tidak mau ngomong secara terbuka. Malu katanya. Tapi ini kok lain yang di kalangan dunia hibaji ini. Sebenarnya sih itu juga yang melatar belakangi kenapa Pak D mengambil nama Chef Danco ya. Jadi saya katakan di salah satu YouTube video saya itu saya tidak mewakili hibaji chef di Amerika. I said I'm not representative from hibaji chef because yang saya lakukan itu benar-benar di luar pakem. Semua yang saya lakukan itu, aduh, masak aja, parah Pak. Saya tuh kalau masak meja itu nudul, nasi, kemproh lah pokoknya. Bukan kemproh lagi Pak. Pernah ada satu chef teman saya sendiri sampai telepon ke saya, Pak D, apa? Ini mohon maaf ya, ini kritik, dia bilang gitu. Misalnya saya yang jadi customermu, saya makan makanan masakanmu itu saya tidak mau. Cara menyajikan apa istilahnya bukan orang timur. Terus kotor seperti itu, terus saya lihat sampean itu vegetable-nya terlalu lama di grill karena sampean banyak ngomong, banyak entertain, nyanyi apa itu kalau dari segi quality, food quality, saya tidak mau makan, dia bilang gitu. It's okay, aku enggak marah, enggak ini. Karena apa? Poin saya bukan di situ. Makanya kalau di misalnya, Chef Danco itu memenuhi kriteria sebagai seorang chef apa enggak sih? Enggak. Tapi sebagai ya karena ini entertain sejati ketika yang di grill karena kita itu sebuah live show cooking itu combine dari everything. Kita tidak melulu kita harus menyajikan makanan yang enak, no. Makananmu tuh perfect, enak sekali, udah adonannya apanya udah perfect, tapi lu tidak menghibur mereka, nilainya hilang, Pak. Jadi itu juga bagian dari apa namanya? Karena entertain kita live show cooking di Hibachi itu bukan ngomongin only about the good food, not that one. So many things because people come to the Hibachis, they want like good entertain, you know. Like sometimes we don't have to play song or whatever. Sometimes people like talking. Keep talking while cooking. Hey, where are you come from? And then have you been here before? Hey, have you been to Indonesia? I'm from Indonesia. Hey, listen, like many places in Indonesia so beautiful and suka mereka gitu lah. Kalau lu masak cuman gue ini terus waduh apa ini mending beli McDonald dong. Wah kan gitu ya. Drive tuh 3 minute dan sama kenyangnya itulah. Terus akhirnya Danco itu muncul, ini saya tunjukkan ke apa istilahnya, ini sebuah respect Pak di Danco ke teman-teman chef semua. That I said I'm not representative from you guys, like professional hibachi chef. No, even though like many people said I'm just like wild chef. They said this crazy chef, crazy guy. They call me that. So but yeah, because sometimes I don't really care about the food. Sometimes, no kidding. The way I serving to them, kadang-kadang Pak nasi tuh ini, pernah ada yang piring sampai jatuh, ngakak Pak semua Pak. Nggak ada yang marah. Pernah nggak misalkan lempar telur kemudian kena? Wih gimana yang video yang terakhir itu sini Pak, bang mata Pak. Nggak apa-apa, mereka nggak marah juga. Ngakak. Jadi berarti sampai itu sudah pernah mengepus sampai batas-batasnya. Wah sudah itu kadang-kadang itu saya habis masak ke belakang sampai kok mereka kok oke ya dari saya. Yang beberapa bulan terakhir itu saya lempar telur bukan telur yang matang loh. Mentah. Kuning telur loh. Everybody yell, Edison! Edison! No, with your mouth. Edison! Open your mouth. Yeah. $20. Open your mouth. Edison! Edison! Honey! Honey! Yeah, honey! Honey! Hey, $20! Yeah! Edison! Go to the bathroom. He is very nice and very kind, but most of all, he's super crazy, super wild, and it's never a dull moment around him. Okay, yeah, Ricky, he's a great guy. He's a great entertainer, and he's just a hoot to be around. Apa yang mau kita tahu juga, sampean itu kan sekarang tergambarnya seorang chef yang sukses ya. Sampean penghibur, pemusik juga.
Di gitu kan. media sosial terkenal. Media sosial Sudah dapat terkenal. duit dari media sosial. Ya, juga. Rumahnya udah megah di Tulungagung Megah, sana. di Tulungagung. Di sini Iya, kita di sini diterima juga ada di rumah rumah. yang baik, Mobilnya bagus. Wah, nah, perjuangan sampean itu gimana? Ya kalau bicara perjuangan itu saya yakin teman-teman di luaran sana ketika mereka udah mencapai target tertentu pasti ada sebuah perjuangan kan gitu. Apalagi sejarahnya Pak Ditanco ini juga bukan dari keluarga yang oke ya. Ya, alhamdulillah, tetapi ada pertarungan batiniah. Wah. Ketika Pak D sudah merantau ke Amerika, karena Pak D ini sebenarnya lulusan teknik mesin dari UNESA. Nah, terus Universitas Surabaya. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Ya, jadi saya lulusan itu ketika ke sini masuk pertama kali no option, harus tukang cuci. Ya harus merambah dari bawah, Om. Pak D itu nyuci piring itu 6 bulan. Nyuci piring tahun 2003. Dan piringnya tidak hanya 1 2 ya, itu ratusan ya. Ribuan, Bu. Kalau di China buffet itu kalau pas weekend ribuan. Pulang itu kaki diseret, Om. Kalau mengingat saat itu ya. Jadi kadang-kadang pas kalau weekend ini bisa pulang jam 1 malam dan gajinya tidak seindah yang anak-anak yang baru sekarang masuk. Artinya perjuangannya ngeri sekali saat itu. Nah ini part yang paling mengerikan sekali. Jadi restoran Pak D itu ada imigrasi datang. Ada imigrasi datang terus dicek semuanya. Ya karena Pak D saat itu ya termasuk seperti orang-orang kebanyakan ya. Akhirnya bosnya Pak D ya mohon maaf beliau bilang harus pergi. Nah ternyata dari situ justru dapat jalan. Ya saya ketemu Mas Bambang itu saat ini sudah sukses sekali, beliau punya 14 restoran. Ya udah kesini aja ke West Virginia, nanti tak ajari hibaji. Dari situ hibaji dan saat itu gajinya udah kepala 4. Jadi gurunya Mas Bambang ya? Gurunya yes, beliau itu orang yang sangat berjasa lah. Yes, thank you Mas Bambang ya. Jadi udah membantu dan sampai saat ini jadi hibaji chef. Dia kan sangat betah dan nyaman di West Virginia. West Virginia. Kan ada lagunya itu. Oh iya, coba. Nyanyi lagi. Wah, ini nyanyi lagi nih. Wah. Ini sebenarnya ex Garangan itu udah lagu ini kayaknya mereka bilang ya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Pak Ditanco. Jadi ketika kita punya party gede kalau tidak menyanyikan lagu ini, tidak afdol. Almost heaven, West Virginia, through this mountain, and below a river, yeah, good voice, like this older than the trees, younger than the mountains, growing like the everybody. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Nah, termasuk ini juga Om. Kalau kita dapat orang asli local people, misalnya party 10 orang, 12 orang, kalau lagu ini kita nyanyiin, nyanyi semua Om. Country Road ini untuk orang West Virginia dari anak SD sampai orang tua umur 90 tahun, apal mereka liriknya. Nah, ini juga mungkin kita lihat bagi orang Indonesia juga kan mungkin country, lagu-lagu country, musik country nggak terlalu populer ya. Hanya sedikit yang ada hanya penggemar sedikit yang tahu, fanatik ada yang juga fanatik. ada. Tetapi misalnya kita mau padankan ya, bahwa country musik country ini seperti lagu dangdut lah ya. Saking populernya. Kalau di sini nih
kepopuleran country musik itu udah kayak dangdut kalau di Rakyat, Indonesia. musik rakyat. Kalau dibawakan dangdut dibawakan oleh Chef Danco, koplo dia. Tapi menariknya juga Lan, ini sedikit bukan serius. Maksudnya kan akhir-akhir ini kan ada sinyalmen atau bahkan data ya bahwa karena pandemi ada misalkan kebencian terhadap orang Asia meningkat. Ini fakta, ada kejadian bener ini ya. Betul. Di mana-mana ya ada bahkan sampai kekerasan fisik dialami mereka ya. Nah, dan di sini kan memang tadi sudah dibilang kan, saya bilang katanya di sini negara yang persepsinya kan, oh mungkin ada Ya, betul. rasisme gini-gini. Tapi nggak sama sekali nggak pernah mengalami. Kalau yang Pak D secara pribadi enggak ya, tapi kalau Pak D menyikapi kasus-kasus kebencian terhadap orang Asia itu ya orang-orang tertentu gitu loh. Artinya kita tidak bisa mengatakan iya, itu orang-orang tertentu itu memang di Amerika kan ada orang-orang yang tidak welcome terhadap imigran. Itu loh. Terus kadang-kadang sentimen kebencian terhadap orang Asia juga mungkin didasari ada kasus-kasus apa dan sebagainya. Tapi yang Pak D rasain sini in general ya, even teman Pak D apalagi orang-orang yang di West Virginia itu kita tidak pernah mendapatkan itu. Berarti Alam, Pak D ini sebenarnya di daerah Berkeley dan sekitarnya sudah menjadi populer, jadi orang terkenal lah ya. Terkenal. Nah bagaimana sampean mengelola, karena ketenaran ya, itu nggak gampang loh ya. Artinya mengelola ketenaran supaya sampean tetap nyaman, tetap merasa humble, nah gimana? Apalagi terkenalnya di Amerika gitu loh. Nah itu yang saya tidak mau orang yang namanya kadang-kadang kalau orang dari bukan siapa-siapa terus menjadi terkenal ya, even di sosial media kan kadang dia ada semacam apa namanya fobia atau apa itu namanya itu. Dan itu akan mempengaruhi mindset kita. Itu akan merubah personality. Itu yang saya tidak mau. Terus caranya gimana? Ya harus humble aja. Kita harus apa sih? Harus gitu. Mohon maaf ngomong ya, waktu saya pulang Pak Diti, pulang ke Indonesia 3 bulan yang lalu itu di bandara juga dijemput sama sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai loyalitasnya seperti Sampai itu ya? seperti itu. Kalau saya umumkan tanggalnya, Penuh bandaranya mungkin. ya mungkin ratusan, mungkin. Karena itu hanya orang-orang tertentu yang saya kasih tahu ya, sekitar 3 bulan orang bawa bendera. Udah dia sampai nyetak apa? Kain itu sedanco apa. Terus nah waktu itu saya udah ngadakan meet and greet dengan ex-garangan di Bali. Sukses. Meet and greet ya? Meet and greet. Berapa yang datang? Sekitar 80-an something. Di Bali itu? Di Bali. Dari seluruh Indonesia itu? Enggak, jadi saat itu kita udah post, kita akan mengadakan 4 kota meet and greet. Pertama yang saya pilih Bali, sukses kan? Terus rencananya Malang, Jogja, terakhir Tulungagung sebagai tuan rumah, gongnya kan. Nah terus ini tidak pernah saya ceritakan, ternyata habis dari Bali bapak saya sakit. Sehingga saya cancel with no reason. Anak-anak kan juga sekarang kan gimana ini Pak D, gimana ini Pak D, kita udah nunggu terus. Sampai akhirnya meninggal dunia bapak saya waktu saya masih di rumah. Jadi itu reasonnya anak-anak nanti kalau sekarang lihat video ini, kenapa 3 kota terakhir itu saya cancel. Itu tapi saya promise ke mereka nanti pas pulang April insya Allah meet and greet, karena mereka pengen ketemu bener. Wah ini mukanya Pak D itu, mulutnya kok kayak bisa begitu itu bener Pak mereka, dan kita benar-benar akrab waktu yang di Bali itu Pak, ngobrol apa itu hampir 5 jam di kafe di Denpasar. Nah dengan ini waktu sampean sempat ketemu bapak kan waktu pas ini, memang pas beruntung pas lagi mudik gitu ya, jadi waktu sempat ngeliat nggak video-video sampean bapak senang atau malah ya senang. Jadi ya keluarga mensupport semua. Terus saat itu yang saya benar-benar alhamdulillah thanks to God, karena kita juga merantau di Amerika dan saya pulangnya kan 3 tahun sekali, 4 tahun sekali kan. Kok ya bapak saya pulang kok pas saya di rumah gitu. Coba. Dan sakitnya itu tidak ada sakit yang harus emergency thing atau ICU or something gitu loh. Tetap dibawa ke rumah sakit gitu loh, tapi damai sekali gitu loh. Tidur pulas terus bangun sebentar hilang kan gitu. Itu 1 minggu saya sebelum pulang, sebelum balik ke sini.
you can imagine if beliau meninggal pas saat terbang misalnya, atau pas sudah sini. Ketun gitu. Waduh, bukan ketun lagi om. Wis rakar-rakaran. Orang kayak Pak Dini sekarang udah pada titik level uang itu untuk apa sih? Kadang-kadang saya jenuh loh Pak. Menjalani keseharian seperti ini tuh, saya tancuk kan manusia juga. Tidak hanya rocker yang manusia saja kan. Saya tancuk juga manusia, tapi kadang-kadang pada titik tertentu ketika fisik kita lelah, main kita juga lelah, itu apa sih yang kita cari? Kenapa saya masih di sini? Itu pada titik-titik tertentu ya. Tapi di most of time ya memang this is life. You need to struggling till you die. Hidup kan harus diperjuangkan ya. Walaupun sudah punya ini, katanya orang, wah uang dicari tidak ada habisnya, memang benar. Apa sih yang kita cari? Kalau dipikir gitu ya, jauh dari keluarga, ibu sakit kita tidak bisa megang tangannya. Nah kalau menurut sampean, pengorbanan ya, artinya dalam tanda petik semua yang dialami oleh imigran termasuk kita juga ya, jauh dari keluarga ya. Kalau ada apa-apa kita tidak bisa memeluk keluarga, anak, paman atau orang tua. Setimpal nggak dengan apa yang sampean dapatkan selama ini? Oke. Yang pertama, memang kita harus menyadari bahwa kita itu orang yang dipilih Tuhan untuk memperjuangkan orang-orang sekitarmu. Itu lu harus accept dulu, harus approve dulu. Karena kalau lu tidak approve itu, lu nanti adanya cuma apa istilahnya mengeluh. Why no. Lu bisa masuk Amerika tuh termasuk orang yang dipilih Tuhan. Bahwa lu harus berjuang di sini untuk membahagiakan orang-orang di sekitar lu. Your parent, maybe your sister, or maybe your wife, your family, or whatever. But kamu tuh orang yang dipilih Tuhan. Setimpal enggak? Setimpal sekali. Tapi kalau Saman memandangnya dari view lain, wah aku kerja keras kayak gini, ini. Terus tetangga saya, maksudnya apa, keluarga saya memanfaatkan saya. Kalau angle-mu dari situ, enggak setimpal. Kamu merasa dipergunakan. Atau wah kenapa hidup saya ini saya yang soro, mereka yang menikmati. No, kita balik cara berpikir ya. Kalau lu ndak kesini, lu sendiri dan keluarga lu jadi apa? Susah. Nah, jadi kalau setimpal nggak setimpal loh. Tapi ngeri loh perjuangan kita sama imigran kita itu. Makanya di video saya tuh ada pernah saya menyebutkan, mohon maaf, don't take it wrong ya, saya bilang jangan salah paham. Keluarga-keluarga imigran please camkan ini, saya bilang. Lu pikir orang di Amerika itu kerjanya enak? Saya bilang. Ada di video saya. Dan tegas saya bilang, we need to work 10 hours to 13 hours a day. Orang Amerika aja enggak mau loh. Belum kalau weekend kita dibantai, capek apa, kita agak ngeluh, agak greges apa, besok pagi jam 10 udah saya di sana lagi. Makanya tak bilang ke keluarganya imigran yang di Indonesia, please, saya bilang gitu. Carefully to using money, you know, like, I mean, we know a month maybe we can make 80 million, 90 million rupiah, but please hati-hati gunakan uang, jangan sembrono, karena yang di sini berjuang itu udah jauh keluarga, tenaga kita diperas, waktu kita diperas, bahkan otak kita itu udah di mindset, kita tuh memang harus melakukan keseharian tuh kayak di penjara itu, otak kita udah di setup gitu Pak. Coba kalau misalnya mohon maaf, saya enggak kesini. Apa yang akan terjadi dengan keluarga saya? Bisakah anak saya ada mobil misalnya, mohon maaf. Atau anaknya mbak saya bisa kuliah misalnya. Where is money from? We just from the poor people. Tapi karena saya dipilih Tuhan ke sini, ya alhamdulillah tidak kaya-kaya amat lah. Saya bilang apa yang kita perlukan saya bisa membackup. Nah, sampean dengan kerja segitu ya, dengan tip, kemudian dengan itu membanting tulang, kadang-kadang kalau weekend katanya kerja sampai berapa itu? 13 jam. Berapa ini? Kira-kira ini bukan jangan dimanai sombong ya. Dimanai untuk penyemangat. Juga penyemangat buat teman-teman imigran Indonesia, ternyata kita ini tulang punggung gua kan gitu ya. Jadi untuk yang pekerjaan chef dulu. Chef seperti Pak Dini ya. Ini average ya, jangan ngomongin Pak D. Kalau Pak D, wah. No. Maksudnya Pak D itu bukan banyak-banyak sekali, tapi Pak D ini kan udah lama di grill. Profesional, udah senior. Senior terus tidak pernah pindah-pindah. Sekarang rata-rata 58 to
6,500. Itu yang awal-awal itu ya. Kita sekarang udah tidak peduli itu masih habis training atau lu 5 tahun atau with just average. As long you can cook, you can handle 10 people, you deserve to get $6,000. Jadi Pak Ade ini kan bukan lagi chef aja kan? Pemilik Jadi, juga. Pemilik juga. Jadi ada income tambahan. Selain 6.000 ada tambahan juga. Lebih dari 10.000 jangan-jangan. Betul. Terus dari ini media sosial kan udah dimonetize. Media sosial monetisnya tinggi. Jadi TikTok aja last year I make 12 grand. Wow, Rasio. TikTok itu 12 Sebulannya ya 12.000. tambahan 1.000 sebulan. 1.000 ya, ada yang 1.200, kadang ada 1 bulan itu 800 depending on how viral the video. Kalau YouTube juga Oh, YouTube ini yang luar biasa karena YouTube itu emang gede sekali ya. Jadi total dari media sosial berapa kira-kira sebulan? Ya, let us say average 2,300, 2,200 sebulannya. sebulan. Berarti ya sebulannya lebih dari 10.000 kan? Yes, ya tidak usah bilang nominal itu. Ya, Kira-kira ya ya disyukurilah, disyukuri ya. disyukurilah karena ya. Sering kali sampean nyebut garangan-garangan apa ini garangan? Itu sebenarnya dari Ada garangan, ada ex garangan. Nah itu. Betul. Jadi waktu Pak D awal-awal agak terkenal dapat sekitar 50-an ribu subscriber di YouTube. Itu banyak yang usul, banyak yang komen, Pak D, ini kayaknya Pak D akan viral ini. Ya terus akhirnya saat itu saya lempar ke mereka, saya balesin komen-komennya, terus apa kira-kira nama yang oke ya, kalau istilahnya artisnya orangnya seperti ini apa namanya ini, wah namanya ternyata luar biasa, Garangan sama Dobolers. Jadi garangan itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada hewan itu ya, tapi dimanai kalau garangan itu untuk julukan manusia itu geragas, tahu geragas ya? Iya. Geragas dan celutak. Celutak. Jadi kalau dalam bahasa Solo, bahasa Timuran itu celutak terhadap kaum wanita kan gitu. Jadi ya udah Pak diputuskan garangan, tetapi saya bilang gitu kita pakai X garangan. Ya maksudnya kita termasuk laki-laki yang sudah bertobat nih. Insaf ya, dari X garangan berarti mantan garangan. Jadi orang-orang yang udah kembali ke jalan yang benar. Dan lurus ya. Lurus itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Nama. Loh, yang artisnya belum. Almost. Wah senang banget dong, karena dia kan artis istilahnya kan. Jadi saya bisa kerja dengan artis secara langsung gitu. Walaupun pertamanya hanya di media sosial, ternyata di kesempatan ini saya bisa bekerja bareng dengan Pak D. Pak D itu sangat menghibur sekali dengan tamu. Semua tamu yang Pak D masak sangat senang sekali, happy. Saya sangat bersyukur dengan berapa uang yang saya dapatkan sekarang itu udah melebihi dari ekspektasi saya gitu loh. Udah cukup, ketambahan YouTube. Wah, ketambahan Instagram lah. Itu misalnya uang 15 juta di Indonesia kan kerja juga berat tuh. Oh iya. Dan itu kita dikasih dari YouTube. Dari Instagram kan nikmat mana yang Kamu dustakan lagi. Jadi ustad juga dia. Nah, walaupun perjuangan itu sampai detik ini juga masih Pak dilakukan. Betul. Contoh, kalau dengar ibu sakit, kan batin juga nangis. Nelongso. Dari jauh gitu. Iya, okay, you can give money, but this not the point. Kadang-kadang orang tua itu pengen dipeluk. Emosional. Iya, pengen dipegang tangannya aja, sakitnya udah sembuh. Jadi itu perjuangan, bukan Pak Desa, all of immigrants. Betul. Kita juga. Perantau kita itu pengorbanan yang luar biasa kan justru di itu. Latin. Iya. Video call itu nggak cukup. Nggak cukup. Orang bilang sekarang bisa video kan enggak. Lain. Beda. Nggak ada untuk. Jadi apa yang kita tarik dari pengalaman ini? Mulai dari bagaimana kita harus mengasah skill, ya Cai? Betul, skill. Kan? Ada kemampuan entertain, ada kemampuan untuk membaca psikologi massa, Betul. public speaking, cooking. Ada faktor kebetulan juga kadang-kadang. Ada faktor kebetulan Nanti juga. ketika nggak digerebek, Iya. Itu faktor-faktor yang Faktor agak kebetulan. sih, Iya ya betul. kan? ternyata Tuhan itu Mempunyai rencana. betul itulah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you Kita for mengakhiri having dengan me. musik dong. Musik nggak ada. Mainkan pilihannya Mas.
sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni sliramu neng endi, pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa nemoni. Ya, kita akhiri kita ketika hidup diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan, Saya Supriyono. dan kali ini Secancu. Thank you. Terima kasih. Jumpa